Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channelku Rizka Mei. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang cara pengelolaan keuanganku. Dan ini pure pengalaman pribadiku. Dan video ini tidak untuk mempromosikan aplikasi apapun. Kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya. Oke? Berawal dari pernikahan, di mana waktu itu aku dan suamiku menikah, dan pada saat itu sumber utama gaji dari suami dan aku belum bekerja apapun. Dan waktu itu suami mengamanatkan semua gajinya kepada istri, dan aku sebagai yang dititipkan amanah ingin membuat suami aku percaya. Supaya suamiku percaya, aku mencatatkan semua pengeluaran kami di buku catatan waktu itu. Jadi nota-nota bahkan apapun itu semuanya aku tulisin di buku itu. Sampai pada akhirnya tiap bulan aku catat. Akhirnya ada sampai 1 tahun full pernikahan itu ada catatannya sendiri. Dan dari situ aku rata-ratakan pengeluaran kami sebulan itu berapa. Dan alhamdulillahnya ada lebih dari pengeluaran tersebut. Jadi dari gaji ada pengeluaran dan ternyata berlebih untuk kami simpan di situ. Nah, waktu itu aku hanya memikirkan menabung saja, tetapi setelah dipikir-pikir kayaknya hanya menabung aja tuh nggak membuat kami semakin menambah kekayaan maupun apapun. Dan dari situlah investasi ini dimulai. Dan ini adalah cara aku mengelola, dimana pada saat suami gajian langsung aku alokasikan kemana. Yang terbesar ini 50% untuk kebutuhan pokok seperti makan, minum, terus kita jalan-jalan dan lain-lain. Dan di sini 20%-nya aku alokasikan untuk gaji bibi, terus wifi, PLN dan lain sebagainya. Dan ini 30%-nya aku alokasikan untuk investasi. Nah, di video ini yang akan aku bahas adalah 30% keuangan kami untuk investasi ini. Kemana aja sih untuk 30%-nya itu? Oke, di sini aku menggunakan salah satu aplikasi investasi yaitu Bibit, yang dimana Bibit itu sudah diawasi oleh OJK. Kalian juga bebas untuk memilih aplikasi apapun karena banyak banget macamnya. Tinggal kalian pelajarin apa yang kalian cocok, oke? Nah, oke, aku bergeser dulu ke arah sini. Nah, di sini aku akan bagikan screen recordernya. Mungkin ada dari salah satu kalian yang sudah terjun langsung ke investasi di aplikasi Bibit ini. Oke, di sini untuk tampilan aplikasinya. Nah, aku sensor untuk nilai portofolionya ya, karena nggak mau bermaksud apapun. Dan kita slide ke arah bawah. Nah, untuk produk investasi itu sebetulnya banyak macamnya. Apa aja sih? Ada reksadana, ada SBN retail, ada obligasi FR, dan ada saham. Di sini aku jelaskan satu persatu dulu supaya kalian paham, oke? Dan aku juga ngejelasinnya tuh yang bukan yang pro banget tuh. Jadi hanya sebatas aku tahu dan aku bisa menjelaskan dengan bahasaku. Dan mungkin bahasanya itu bukan yang sulit banget dimengerti, dan aku juga menjelaskan dengan pengetahuanku yang tidak seberapa ini. Di sini contohnya adalah reksadana. Aku klik dulu. Di reksadana itu juga ada banyak macamnya. Kalian tinggal pilih aja. Nah, ada pasar uang tuh. Di situ kan ada kejelasannya ya. Kalian tinggal baca aja. Ada obligasi, ada saham, ada syariah dan lainnya. Nah, sebetulnya ini tuh berbagai macam reksadana
tetapi berbeda-beda untuk jangka waktunya. Nah, untuk jangka waktu 1 tahun sampai dengan 2 tahun alias jangka waktu pendek, itu kalian bisa investasi ke reksadana pasar uang maupun obligasi. Nah, untuk jangka menengah seperti 2 tahun sampai 5 tahun, itu kalian juga bisa menggunakan obligasi. Oke. Nah, untuk jangka long term alias jangka panjang, kalian juga bisa menggunakan reksadana saham. Nah, di sini tuh reksadana saham dan saham itu berbeda. Apa bedanya? Nah, reksadana itu ada manajer investasi di mana kami membayar fee untuk manajer tersebut untuk mengelola portofolio kami. Nah, untuk saham itu pribadi, itu kalian kelola sendiri dan tidak ada fee manajer itu gitu. Nah, cuman di sini adalah aku itu terbatas untuk waktunya. Aku memiliki anak dan memiliki kesibukan yang lainnya. Pada akhirnya aku nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi, dan reksadana ini menyelamatkanku, yang dimana aku hanya mengikuti arahan-arahan yang dimana sesuai dengan apa yang ingin aku capai. Nah, di sini aku akan jelasin soal RDPU. Di sini kan RDPU itu ada pilihannya banyak. Nah, kalian tinggal pilih aja. Di sini ada yang 1 year returnnya itu ada yang 1,45% dan sebagainya. Kalian pilih aja yang tertinggi dari itu semua. Nah, di sini tuh ada yang tanda petir di pojokan situ. Nah, itu tuh artinya apa sih? Tanda pojok itu artinya pencairan instan. Nah, untuk pencairan instan itu cocok banget untuk dana darurat. Jadi kalau misalkan kita butuh kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, langsung dicairkan pada saat itu juga untuk uang investasi di reksadana pasar uang yang ada tanda petirnya. Oke, ini untuk reksadana. Aku keluarkan dulu. Dan di sini ada SBN Retail. Nah, untuk SBN itu aku nggak akan jelasin karena memang aku nggak terjun di dalamnya. Jadi aku akan skip aja. Intinya SBN itu surat berharga negara, yaitu kalian memiliki uang, sejumlah uang yang dimana uang tersebut kalian simpan di SBN ini, dan SBN itu untuk surat hutang negara, yaitu negaranya itu berhutang pada kalian. Nah, sepengetahuan aku sebatas itu aja, dan aku nggak terjun di dalamnya, jadi aku nggak mau ngomong panjang lebar tentang SBN ini. Oke, kita lanjut aja. Ini aku akan jelaskan obligasi FR ya. Contoh salah satunya aja. Nah, di sini kan ada yield, harga beli, dan jatuh tempo. Yield itu nilai return per tahunnya. Jadi semakin tinggi yield pada suatu instrumen obligasi FR itu, semakin tinggi pula return yang akan kembali ke kalian. Oke. Nah, di sini juga ada harga beli. Nah, di sini kan ada beda-beda nih, ada harga beli sampai 100% ke atas dan ada yang 100% ke bawah. Yang aku tahu itu 100% ke atas itu artinya harga obligasi itu lagi dalam kenaikan, yaitu lebih mahal dibandingkan harga pada saat itu. Nah, kalau misalkan harga belinya lagi di bawah, itu artinya dia lagi ngasih diskon gitu ya. Nah, terus untuk jatuh temponya, nah obligasi itu untuk FR ada jatuh temponya. Di sini contohnya aja ada yang 15 Agustus 2025, ada yang 2026. Jadi mau pilih yang mana silahkan, sebebas kalian. Nah, tetapi kalau untuk obligasi biasa itu mau jual kapanpun itu bebas kalian gitu, nggak ada jatuh temponya. Tetapi untuk angka jatuh tempo ini sendiri sebetulnya kalian juga bisa jual kapanpun. Jadi ini tuh sebenarnya angka aja, angka penetapan jatuh tempo itu. Jadi semisal tiba-tiba kalian darurat untuk dijual juga sebenarnya bisa-bisa aja. Tetapi tadi kalau misalnya ternyata kalian butuh lagi turun harganya, ya mau nggak mau harganya segitu gitu. Dan untuk
pencairannya itu untuk obligasi biasa itu sekitaran 7 hari kerja, kurang lebih 7 hari, soalnya aku ngalamin sendiri itu lumayan agak lama. Dan kalau misalkan untuk obligasi FR ini setelah penjualan kurang lebih 2 hari setelahnya itu baru cair ke rekening kalian. Oke, di sini aku akan contohkan yang top short term. Nah, di sini kan di aplikasi Bibit itu enak itu ada kayak peringkat-peringkat gitu loh, kayak ada piala. Jadi kita tuh tahu, oh ini tuh lagi laris loh gitu kan untuk jangka pendek. Ini 2027, nah sekarang 2025 berarti 2 tahun yang akan datang. Oke, kita contohkan aja PBS 003. Nah, di sini yieldnya juga agak tinggi dan di sini PBS ini FR-nya syariah ya. Tuh kalian bisa lihat ada kenaikan, naik turun kayak gitu ya. Namanya untuk investasi itu wajar adanya, nggak melulu soal naik dan turun, dan itu pasti akan terjadi. Nah di sini nih akan ada penjelasan di bagian bawahnya. Tingkat kupon per tahun 6.000%. Terus jatuh temponya 15 Januari 2027. Minimal pembeliannya tuh. Di sini mah ada minimal pembeliannya 1 juta rupiah. Tanggal kupon berikutnya 15 Juli 2025. Nah, pembagian kupon per 6 bulan. Nah, jadi nanti kuponnya itu akan langsung cair seketika itu juga di tanggal yang tadi sudah ditentukan, dan uangnya kalian bisa nikmatin gitu aja, terserah kalian. Nah, ini adalah simulasi investasinya. Contoh kalian membeli unit 100. Nah, itu dengan harga 99.258.100. Nah, di sini kupon yang per 6 bulan yang kalian dapatkan itu 2.700.000. Nah, jadi kalau total proyeksi returnnya itu dengan simulasi ini sudah dipotong pajak kurang lebih 11.475.233. Lumayan banget kan? Selama kurang lebih 2 tahun kalian invest kurang lebih 99 juta, ya 100 juta kurang sedikit, itu kalian bisa menghasilkan uang kurang lebih 11.470 sekian itu. Jadi itu yang bikin aku tertarik karena ada kupon. Cuma memang karena ini ada minimal pembelian, jadi waktu itu aku memutuskan untuk menggunakan obligasi fixed rate setelah mengumpulkan banyak uang, dan akhirnya aku taruh semua uang itu di satu instrumen yang obligasi FR ini. Nah, oke. Lanjut berikutnya yaitu saham. Nah, di sini aku nggak terlalu terjun banget ke saham karena memang resikonya amat sangat tinggi. Jadi aku akan menjelaskan sedikit aja tentang saham yang aku tahu. Tuh kalian bisa buka di situ, itu ada IHSG-nya. IHSG pada saat terakhir tuh hari Jumat kemarin, karena Sabtu dan Minggu itu pasar saham tutup. Jadi untuk saham itu ada waktu-waktunya. Jadi jam 9, kurang lebih jam 9 atau jam 8.30 ya. Pagi hari itu sudah buka pasar saham dan ada penutupannya di jam 4 sore kalau nggak salah. Dan hari Sabtu Minggu itu libur dan tanggal merah juga itu libur. Oke, kita lanjut di sini di depan ya. Kita lihat untuk portofolio aku. Di sini ada beberapa macam portofolio yang aku buat. Ada sekolah ayam itu untuk jangka panjang. Dan ada pajak mobil, kurban. Sebenarnya pajak mobil sama kurban itu masuknya ke dana darurat. Jadi ini kepecah aja sih waktu itu sebetulnya. Dan ada pernikahan ayang juga. Dan pernikahan ayang itu aku khususkan untuk jangka panjang. Haji untuk 2034 itu juga jangka panjang, dan dana darurat itu jangka pendek. Sebenarnya aku tuh udah beberapa kali kayak bongkar pasang portofolio yang dimana saat itu cocok atau enggak. Nah sebelumnya itu pada akhirnya yang sekolah ayang itu awalnya itu aku tuh nih ada yang bagian historinya. Aku jual pada saat itu di ABF Indonesia Bond Index itu obligasi reksadana obligasi sebesar 41 juta itu sebetulnya aku pindahkan ke
obligasi FR ya pada akhirnya. Aku beli yang jatuh temponya di 2026. Jadi aku mau coba dulu kira-kira kalau misalkan untuk short term itu gimana. Karena sekolah yang itu untuk jangka panjang, aku akan mencontohkan untuk sekolah ayang. Nah, di sini targetnya itu kisaran 510 juta. Dan itu juga target ini baru ya awal-awal sekarang aja, karena memang anaknya itu masih kecil dan baru mau masuk TK di bulan Juli ini. Sempat ada pengurangan juga untuk nilai portofolionya karena waktu itu untuk biaya dia masuk TK. Jadi kalian di sini bisa langsung top up, jual atau sih. Dan ini juga profil resikonya itu 3. Top up. Nah, di sini sudah langsung ada robo. Jadi robo itu tuh memberitahu apa aja sih yang ingin diinvestasikan itu kemana aja gitu letaknya. Jadi untuk profil resikonya segini, kira-kira untuk masuknya kemana, untuk pasar uang kemana gitu-gitu. Nah, kalian juga bisa mengiyakan langsung atau enggak juga nggak apa-apa kok. Oke, setelah kita memilih, di sini kalian bisa jumlahkan berapa? Aku 1 juta dulu aja ya contohnya. Oke, setelah kira-kira inian semua tinggal beli aja sekarang. Nah, bayar sekarang. Nah, di sini aku mau pakai Jago. Yang penting uangnya sudah siap ya. Oke, sudah selesai. Investasi yang terbaik itu saat investasi kalian paham betul untuk menaruh uang kalian dan kalian juga ngerti resiko yang akan kalian tanggung pada saat investasi itu. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan investasi aku dan suamiku selama ini kemana. Tujuan kami berinvestasi itu untuk meningkatkan kekayaan, mencapai kebebasan finansial, melindungi aset, mengantisipasi inflasi, dan memenuhi kebutuhan masa depan. Oke, segitu aja videonya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.